Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar hari ini, Kang? Alhamdulillah sehat-sehat, alhamdulillah sehat. Terima kasih atas waktunya di tengah kesibukannya sehari-hari di dunia peronline-annya. Akang mau membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir kami di mata kuliah Islam Kemuhammadiyahan mengenai teknopreneurship. Ya. Nah, pertama perkenalkan dulu, nama saya Lupis Sandrian. Saya mewakili teman-teman saya yang di belakang akan bertanya mengenai keseharian Akang dalam menjalani peran sebagai Muslim Technopreneur di era abad ke-21 ini. Nah, mungkin bisa Akang ceritakan secara singkat mengenai sejarah atau latar belakangnya kenapa Akang memilih menjadi seorang Muslim Technopreneur. Jadi sebetulnya saya tuh mulai masuk ke dunia bisnis ya, maksudnya bisnis jualan itu dimulai dari tahun 2013. Dan kenapa harus menggunakan apa istilahnya teknopreneur ya? Jadi istilah teknopreneur ini ya baru saya dengar juga sih. Dulu saya menyebutnya dengan intinya memanfaatkan teknologi yang ada itu waktu itu internet ya untuk berjualan gitu. Jadi tahun 2013 berawal dari kebutuhan dan kesadaran bahwa kalau kita bekerja menjadi karyawan atau misalkan menjadi pegawai gitu ya, ada gaji yang dibatasi. Nah, saya memilih untuk gimana caranya sih gaji itu nggak dibatasi, itu ternyata dengan jualan. Nah, waktu itu 2013 awal mulanya ya kebutuhan, kemudian timbul kreativitas, lalu saya bikin buku, bikin e-book, lalu saya jual lewat SEO namanya tuh, Search Engine Optimization. Mungkin pernah dengar ya SEO gitu. Itu bikin website, kemudian websitenya gimana caranya dioptimasi supaya muncul di halaman pertama Google. Nah, itu awal mula ya. Awal mulanya seperti itu. Berarti bisnis Akang hari ini berfokus di bidang apa, Kang? Ya, jualan sih. Nah, kalau sekarang tuh jualannya di sini, nah ini jual parfum ini. Parfum ini, kemudian jualan-jualan topi kayak gini ya. Ya, topi ini kan topi-topi apa ya, kualitas premium lah. Jadi saya tuh biasa jualan barang-barang yang harganya itu di atas 100.000. Kemudian digital marketing, jasa iklan Google Ads, Meta Ads, yang seperti itu sih kalau sekarang mah. Sebagai seorang pelaku usaha, bagaimana sih Akang mendefinisikan peran Muslim Technopreneur dalam perkembangan ilmu teknologi saat ini? Apakah ini hanya sekedar bisnis atau bentuk integrasi antara iman, ilmu, dan amal? Pertama kita harus paham dulu ya bahwa dalam sejarah itu dari beberapa sahabat Nabi, mereka itu ternyata pebisnis dan duitnya itu kan miliaran triliunan ya, bukan sembarang gitu. Nah, itulah inspirasi pertamanya. Nah, sehingga kalau kita pengen memang banyak duit, atau pengen setelah kita banyak duit pengen lebih enak dalam menjalankan ibadah, ya udah, ya itu dasar-dasarnya gitu ya. Kenapa kita harus melakukan usaha dan kenapa harus menggunakan teknologi? Ya, zaman kekinian kan semuanya kan pakai teknologi ya. Memang bisnis apa sih sekarang yang nggak pakai teknologi? Semuanya tuh perlu teknologi. Ya mungkin kecuali kalau kita masih jualan yang sifatnya jual di pasar gitu kan, jual sayur ya itu pun tetap pakai teknologi kan, meskipun bukan digital marketing. Ya minimal pakai kalkulator lah, itu kan teknologi juga ya. Baik. Nah, dalam muamalah mengajarkan bahwa bisnis ini adalah sarana ibadah. Nah, indikator ideal seorang teknopreneur itu harus memiliki tauhid yang kuat. Nah, bagaimana sih Kang visinya atau apa visinya yang menjadikan Allah sebagai tujuan utama yang mempengaruhi keputusan teknis atau strategi di perusahaan yang Akang jalani saat ini? Kalau kita lihat dari sisi apa tauhidnya ya, intinya bagi saya sih yang saya pahami, yang namanya bisnis itu merupakan bagian dari ibadah. Nah gitu ya, bagian dari ibadah gitu. Sesimpel itu sih. Kenapa ya? Karena kalau misalkan kita nggak lagi ibadah, berarti kan kita lagi maksiat. Sementara kan ya hidup ini kan untuk ibadah. Nah saya anggap, bahkan saya ngerasa gitu, bisnis ini bagian dari ibadah. Ada tim yang nanti
terbahagiakan karena punya pekerjaan, ada konsumen yang mereka tuh bisa kita bantu gitu kan dengan barter, kita ngasih barang, konsumen ngasih uang, itu kan sebuah simbiosis mutualisme yang menurut saya itu semuanya berpahala. Ya, oke. Bagaimana Akang memandang pentingnya pendidikan formal ataupun non formal seperti mentoring atau komunitas-komunitas startup itu dalam menghadapi dinamika teknologi yang sangat cepat ini? Nggak mungkin kita bisa bertumbuh dan berkembang kalau kita nggak punya mentor atau kita nggak punya latar belakang ilmu. Dan ilmu itu kan didapat dari mentor. Meskipun mentor terbaik adalah pengalaman, tapi tetap ya pengalaman itu kan kalau misalkan kita hanya mencoba sendiri, trial and error sendiri, wah kacau. Nah idealnya kalau di zaman kekinian ya teknologi udah berkembang gitu, para mentor-mentor bisnis udah berkembang, bahkan komunitas-komunitas bisnis udah berkembang, baik itu formal atau non formal. Mendingan kita belajar dari mereka, belajar dari kegagalannya dan belajar dari keberhasilannya. Kalaupun kita harus gagal, kita nggak melakukan kegagalan yang sama dengan apa yang udah mereka alami seperti itu. Baik. Nah, dalam etika muamalah nih Kang, bagaimana Akang memastikan bahwa inovasi teknologi yang akan ciptakan ini tetap visioner namun tidak melanggar batasan syariah? Misalnya seperti riba, goror, atau apapun lah gitu yang melanggar syariat. Dalam bisnis itu yang paling penting itu di kontrak ya atau di akad. Contoh kalau misalkan kita jualan ya ijab kabulnya jelas. Misalkan ya saya terima barangnya, saya terima uangnya, saya berikan barangnya, semoga bermanfaat. Itu kan bentuk ijab kabul dan semuanya itu harus transparan. Definisi produk yang kita jual tuh semua harus transparan. Bahan bakunya apa, fungsinya apa, apakah ini ori atau KW, itu semuanya harus jelas. Sehingga ada semacam saling ridho gitu antara pembeli dan penjual seperti itu. Kalau dengan mitra ya MOU-nya harus jelas, kontraknya harus jelas, dan kita harus menyepakati dan melaksanakan apa yang sudah disepakati. Seperti itu sih sederhananya. Saling ridho intinya. Hmm, oke. Okay. Menurut Akang bagaimana cara membangun relasi bisnis dan jaringan networking yang berlandaskan prinsip ukhuwah dan etika Islam, bukan hanya sekedar mencari keuntungan material semata? Ya tugas utama kita kan menjalin silaturahim ya. Sebetulnya dengan bis ini media yang sudah Allah berikan dan Rasul syariatkan ya, contohkan ya maksudnya. Kewajibannya itu kan bersilaturahim. Nah, sementara seorang pedagang dan penjual bertemu ya, itu kan terjadi semacam interaksi silaturahim. Kalau jadi langganan bisa jadi dari saudara tuh atau mungkin jadi mitra selanjutnya. Ya. Kuncinya di situ sih. Ya, betul. Ya, setuju Kang. Hmm. Nah Kang, dalam dunia teknopreneurship ya, kan ini penuh persaingan. Nah, Hmm. bagaimana nih Akang tetap menjaga sifat-sifat Rasul seperti amanah, jujur gitu Hmm. kan, terutama saat berhadapan dengan data pengguna atau transparansi algoritma. Seperti yang mungkin kalau misalkan di jasa yang Akang jalani sekarang, di jasa pembuatan website ataupun jasa ikan kan itu perlu yang namanya data-data dari pengguna atau klien Akang Hmm. gitu. Bagaimana Akang menjaga itu? Ya, sederhananya kalau misalkan si klien ngasih data ya nggak usah dibocorin gitu aja. Cukup kita aja yang tahu. Nah, kemudian data yang diminta itu kan ya sesuai dengan kebutuhan, memang kebutuhan yang diperlukannya aja. Nah, seperti itu sih. Nah, intinya ya gimana caranya sih kalaupun misalkan manusia itu punya kelemahan melihat, ya kita sebagai seorang muslim tentu harus punya sikap apa itu ya namanya tuh ihsan ya, ngerasa diperhatikan oleh Allah. Seperti itu simple. Ini kita nggak akan berbuat zolim kalau kita punya sifat ihsan. Ya. Itu sih. Kalau misalkan target dari klien Akang ini misalkan tidak sesuai dengan targetnya Hmm. gitu, yang akan janjikan, itu bagaimana cara menghadapinya, Kang? Ya balikin uangnya semua. Hmm. Selesai. Upahnya dibalikin semua. Makanya dari awal tuh diperjelas dulu. Ini goal settingnya apa itu diperjelas dulu semua. Sampai benar-benar klien atau konsumen itu tahu apa yang dia akan dapat. Jangan sampai dia beli seperti beli kucing dalam karung kan nggak jelas nih kucingnya warna hitam, kuning, hijau atau apa. Itu semua diperjelas. Setelah sepakat barulah jadi transaksi.
seperti itu. Nah, saya mengutip potongan hadis ya Kang. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi yang lain. Gitu. Nah, bagaimana sih produk teknologi yang akan diciptakan ini berkontribusi nyata dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan memperdayakan UMKM di sekitar maupun yang lain gitu? Ya, ya jelas ya. Sebaik-baiknya manusia tuh manusia yang paling bermanfaat. Salah satu implementasi realnya tuh kita jadi pebisnis. Karena dengan jadi pebisnis kan kita mempekerjakan orang, bekerja sama dengan orang, otomatis kitanya bermanfaat gitu. Nah, seperti itu gitu. Apalagi dengan kehadiran teknologi kan, jenis-jenis pekerjaan tuh bisa dikerjain bahkan nggak perlu datang ke kantor gitu si tim kita itu ya tinggal di mana aja yang penting terkoneksi internet selesai gitu sehingga kemanfaatan kita bisa lebih luas lagi seperti itu. Ya. Dalam menjalankan bisnis ini apa sih yang menjadi support system dan menjadi penguat Akang untuk tetap menjalani bisnis sesuai dengan kaidah-kaidah seorang muslim? Pertama karena kebutuhan ya karena tujuan pertama outcome dari bisnis itu kan sorry yang dituju pertama dari bisnis itu kan income ya income pemasukan. Nah kemudian ya outcome-nya di situ kita belajar jujur kita belajar menjadi seorang yang gimana ya mengambil keputusan, kemudian ya peluang-peluang maksiat juga banyak sebetulnya. Nah, tapi kita memilih untuk gimana sih caranya tetap bersikap eh, ideal ya terhadap komitmen-komitmen yang sudah dibangun dalam dalam syariat yang sudah Rasulullah contohkan dalam bermuamalah gitu aja. Dalam menjalankan bisnis ini, Hmm. bagaimana sih Akang menjaga keseimbangan dalam menuntut ilmu akhirat dan juga kebutuhan pribadi gitu, eh, untuk tetap seimbang gitu. Jadi akhiratnya dapat, tapi dunianya juga dapat. Kalau bisnis kan seperti yang udah saya bilang tadi, ini kan ibadah ya, otomatis dunia itu dapat tuh. Akhiratnya juga otomatis dapat kan niat kita adalah ibadah. Nah, cuman di sini kita harus tahu waktu. Waktunya jualan bisnis ya bisnis, waktunya misalkan kita punya kebiasaan misalkan ngaji ya nggak ngaji gitu. Terus ibadah-ibadah ritual yang lain juga tetap dilakukan karena kan bisnis ini kan ibaratnya tuh semacam kegiatan untuk menunggu waktu-waktu sholat itu sih sebetulnya mah. Gitu kan ya. Hmm. Ya, tuh. Nah, Kang, ada contoh dari sahabat Rasul nih, Abdurrahman bin Auf. Mm-mm. Dia kan seorang sahabat yang dalam kisahnya itu sangat seimbang antara urusan dunia dan akhirat. Mm-mm. Nah, apa langkah konkret yang harus kita ambil sebagai generasi muda nih untuk para saya dan teman-teman tentunya yang bisa kita contoh dan kita amalkan gitu untuk di Mm-mm. suatu saat nanti kita menjadi seorang atau kita memulai menjadi seorang muslim technopreneur yang sukses di dunia namun tetap berorientasi dengan akhirat. Ya. Intinya kan kalau jelas ya kalau Abdurrahman bin Auf itu kan orang kaya ya yang pengusaha lah yang dari mulai awal bahkan ketika hijrah ke Madinah pun ya di Yasrib ya itu miskin dalam keadaan miskin ya hartanya diambil semua tapi ternyata bisa kaya lagi dalam waktu yang cepat. Nah berarti itu ada ilmu yang perlu kita teladani kan. Intinya sih kalau ilmu banyak kita bisa pelajari di mana-mana. Yang paling penting apa? Profil dari Abdurrahman bin Auf itu berarti setiap harta yang dihasilkan yaitu untuk perjuangan Islam ketika itu. Berarti kita ya minimal tunaikanlah zakat malnya, tunaikanlah misalkan sedekahnya, infaknya gitu kan, bangun masjid kayak atau membantu anak yatim, bla bla banyak sih itu sih sebenarnya untuk berbagi, untuk beramal. Itu aja sih. Hmm. Nah, apakah bisnis yang sedang Akang jalani ini yang tadi ya di bisnis di jasa itu, jasa pembuatan apa tadi teh Website, website. website, Hmm. ini adalah teknologi untuk menyelesaikan masalah sosial yang spesifik. Bisa diceritakan contoh implementasi CSR Islami yang bisa dilakukan dengan hal tersebut? Website itu kan jelas bermanfaat ya. Kita ngebantu UMKM lain untuk mereka bisa jualan. Nah, bagaimana dengan CSR ya? CSR ya ya kita sisihkan aja sebagian dana keuntungan dari jualan website ini ya untuk tadi kegiatan-kegiatan sosial. Begitu aja sih.
Akang sekarang lagi aktif di kegiatan sosial apa, Kang? Sekarang sedang mau memulai ya rumah tahfidz. Jadi Oh, Masya Allah. ada apa anak-anak SD remaja gitu kan ya, yang mereka itu gimana ya? Mungkin kita pengen memastikan ya mereka itu bisa membaca Quran itu dengan benar gitu. Itu kan dasar dasar banget lah. Itu aja sih sekarang yang sedang dijalani. Oh, itu yang sedang diupayakan ya, Kang ya? Yang diupayakan Oh, gitu. ya. Nah, terakhir nih, Kang. Apa pesan Akang mengenai dinamika ilmu teknologi saat ini? Apakah kita harus mengikuti semua tren teknologi atau kita harus memang memiliki filter muamalah yang ketat gitu sebagai seorang muslim? Karena kita tuh kadang bingung ya, Kang, harus mengikuti seperti apa. Misalkan kan banyak ya contoh-contoh pelatihan-pelatihan yang akhirnya tuh memang tidak sesuai dengan kaidah Islam gitu, Kang. Mm-mm. Ya intinya kita harus bijak aja sih, meskipun kemajuan teknologi ini sangat pesat, tapi kita harus bersikap bijak. Bijak dalam apa? Memilih jalan gitu. Ya contoh di dalam digital marketing pun ya, itu ada kan ada gray hat, ada black hat, ada white hat. Nah, kita mau ambil yang mana? Kalau kita sebagai seorang mukmin ya yang berusaha untuk taat, ya jangan ambil gray hat dan black hat. Apa pesan-pesan yang bisa Akang sampaikan untuk kami para mahasiswa Muhammadiyah? Ya intinya kalau misalkan memang mau mau mulai bisnis, mulai aja dari sekarang gitu. Ilmu yang ada, ide yang ada, produk yang ada, langsung aja mulai dari sekarang gitu. Terus belajar sama orang yang memang berpengalaman. Jual aja produk-produk yang memang lebih enak sih jual produk yang cocok dengan passion kita gitu ya, passion ya gitu. Kalaupun nggak sesuai dengan passion ya minimal berangkat dari kebutuhan atau persiapan masa depan sebelum lulus kuliah kan kita harus mempersiapkan diri supaya nanti tuh ketika udah selesai pendidikan semuanya ya ekonomi tuh nggak perlu pusing lagi lah, nggak perlu nyari-nyari kerja, kita udah punya lapangan pekerjaan sendiri. Itu aja mulai aja dari sekarang, itu kuncinya. Hmm. Ya. Oke, terima kasih ya, Kang, untuk semua penjelasannya. Sangat inilah sangat kita dapat insight baru gitu. Ya, ya, ya. Nah, semoga apa yang sedang Akang kerjakan hari ini menjadi eh, pahala yang berlipat ganda dan juga datangnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ya, ya, taala. ya. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.